warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megri Sylvia, RPL 2 Stikesmi Sukabumi dengan NIM C1AB23111. Di sini saya akan mempraktekkan penyuluhan mengenai bencana gempa bumi. Assalamualaikum Bu, saya Megri Sylvia dari Stikesmi Sukabumi. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang bencana gempa bumi Bu. Kalau boleh tahu, Ibu dengan Ibu Dewi bukan Ketua Karang Taruna Desa Sawah Gede? Iya. Oh iya, sama Ibu Dewi ya Bu ya. Bu, adapun tujuan dari penyuluhan ini yaitu melakukan penyuluhan tentang gempa bumi. Perlu Ibu ketahui sebelum dan saat terjadi dan sesudah gempa bumi terjadi itu harus bagaimana gitu ya Bu ya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol membutuhkan waktu 10-15 menit Bu. Boleh. Ibu bersedia untuk tempatnya di sini aja? Tempatnya di sini aja. Tempatnya di sini aja ya. Tidak mengganggu ya Bu ya Tidak. aktivitas Ibu. Oh iya siap. Sebelumnya saya mau tahu, apakah Ibu sudah tahu apa itu gempa bumi Bu? Gempa bumi itu guncangannya yang biasanya guncangan yang lama biasanya ya bergetar gitu si buminya ya. Iya, getaran ya Bu ya. Iya. Benar Bu. Gempa bumi adalah adanya guncangan atau gentaran Bu. Saya akan jelaskan satu persatu apakah itu gempa bumi, yaitu suatu proses alam berupa getaran secara tiba-tiba, pelepasan energi yang mendadak dari dalam bumi Bu. Dari dalam bumi, terus pelepasan energi ini timbul akibat pergerakan kulit bumi yang dikenal sebagai lempengan Bu. Terus pergerakan lempengan ini menimbulkan tumpukan antara lempeng secara perlahan dan terus menerus sehingga terjadi peningkatan energi potensial dan akhirnya akan mematahkan lempengan tersebut. Terus secara mendadak dan menimbulkan pelepasan energi yang sangat besar sehingga menimbulkan getaran atau bisa disebut juga gempa bumi ya biar yang sudah terjadi dijelaskan adanya getaran. Terus gempa bumi ini merupakan bencana alam yang paling banyak menimbulkan korban Bu. Kalau bencana bumi itu bencana ini bersifat mendadak ya Bu ya, dan hampir tidak dapat diperkirakan Bu. Kalau gempa bumi mah ya Bu ya, kapan akan terjadinya kecuali gempa susulan Bu. Jadi kita kalau udah gempa susulan kan kalau udah terjadi gempa yang pertama kita siap-siap ya Bu ya. Nah itu disebut gempa susulan yang terjadi setelah getaran pertama. Ketika terjadi gempa bumi yang pertama itu tidak bisa terdeteksi dengan alat, tetapi bila ada gempa susulan, ada getaran lagi, baru bisa terdeteksi Bu. Terus korban manusia yang disebabkan oleh gempa bumi pada umumnya timbul akibat tertimpa reruntuhan atau material bangunan, runtuhan tebing, serta bahaya tsunami, terus kebakaran dan lainnya Bu ya. Jadi ketika terjadi gempa bumi suka ada material bangunan pada korban Bu. Terus selanjutnya kan dijelaskan sebelum terjadi gempa bumi ada yang harus disiapkan ya Bu ya, yaitu kita sadar bencana, mempelajari penyebab gempa dan juga apa sih yang harus dilakukan gitu Bu apabila gempa bumi terjadi ya Bu ya. Terus membuat konstruksi rumah tahan gempa ya Bu ya, memperhatikan sistem diri sendiri ya, mandiri, dan membuat simulasi gempa juga Bu bisa. Terus mengetahui di mana informasi gempa bisa didapatkan, contohnya Bu di TV. Terus
sekarang mah bisa dilihat di medsos ya Bu ya, Iya. di radio juga, terus informasi perkiraan BMKG Bu, kesiapsiagaan bencana ketika ada bencana gempa bumi, kita sudah menyiapkan gitu Bu atas siaga bencana yang berisi senter, air gitu ya Bu ya, Iya. dokumen gitu ya Bu ya. Terus saat terjadi gempa bumi di dalam ruangan Bu, Ibu mesti tetap tenang Bu, Iya. diusahakan tetap Iya. tenang, cari tempat aman untuk berlindung, seperti Ibu bisa ngumpet di bawah meja Bu. Iya. Di bawah meja, terus di bawah kusen pintu atau di sudut ruangan gitu ya Bu ya. Iya. Ibu mesti tenang, jangan panik. Bila kita tidak sempat keluar, kita cari tempat berlindung seperti yang barusan ya, di bawah meja. Terus hindari juga Bu benda-benda yang mudah jatuh Bu, Iya. seperti lemari, lampu gantung juga, kaca lemari, genting, terus atap rumah Bu. Terus kalau bisa keluar rumah ya Bu ya, apabila masih bisa dilakukan. Dan jangan menggunakan, kalau Ibu lagi di dalam gedung nih, terus di lantai 2 atau 3, diusahakan jangan menggunakan lift ya Bu ya. Iya. Kalau lagi gempa bumi, karena ada kemungkinan bakal mati lampu Bu. Iya. Bila kita di bawah tempat bisa berlindung. Terus nah Bu, setelah terjadi gempa bumi itu, kita harus segera evakuasi Bu, evakuasi anak-anak, terus lansia ya Bu ya ke tempat aman, periksa bahaya api, terus hindari jaringan listrik yang rubuh atau kabel yang terbuka Bu. Bersiap-siap dan waspada akan terjadinya guncangan gempa susulan ya Bu ya. Terus selalu ikuti perkembangan situasi dengan mendengarkan media komunikasi Bu, untuk informasi. Jadi kita biar siap-siap ya Bu ya. Terus laporkan bila ada korban, keluarga yang hilang, kerusakan atau kerugian ke pihak yang berwenang ya Bu ya. Biasanya kalau ada bencana nanti ada pihak yang berwenang yang mendata ya Bu ya. Bu, alhamdulillah untuk penyuluhan gempa bumi mungkin untuk saat ini sudah selesai ya Bu ya. Apa Ibu ada yang ingin ditanyakan Bu mengenai gempa bumi? Sudah jelas, sudah cukup. Tadi penjelasannya sudah mengerti. Oh ya, alhamdulillah ya. Kalau gitu mudah-mudahan sih nggak ada bencana gempa bumi ya Bu ya. Amit-amit. Terus mungkin untuk selanjutnya kita boleh ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Kurang lebih kira-kira kapan Bu? 3 hari lagi ya. 3 hari lagi boleh kita ngobrol lagi ya Bu ya, dengan jam yang sama Bu kayak sekarang. Oh ya gitu. Kalau begitu takutnya Ibu ada aktivitas yang lain ya Bu ya. Mungkin saya izin pamit dulu ya Bu ya. Ibu makasih ya atas waktunya ya. Ya moga Bu. Assalamualaikum. Mungkin cukup sekian dari saya. Begitu Sylvia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.